Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman 270, yaitu hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan ataupun kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil wajibnya ittiba telah kita bacakan dan telah kita tuntaskan. Sekarang hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin nanti akan kita jumpai sedikit pengulangan, karena di antara pembahasan di dalam kitab ini banyak kita menjumpai pengulangan-pengulangan, namun insyaallah bermanfaat. Sekaligus kita murajaah, mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, ingatkanlah kembali, karena sesungguhnya dengan mengingat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Langsung saja kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat, hadis-hadis serta penjelasan para ulama tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita durhaka dan menyalahi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipaparkan di atas, kita dapat mengambil hikmah dan fawaid. Fawaid itu faidah yang banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dan yang namanya wajib itu harus dipenuhi, tidak boleh meninggalkannya. Ya, maka kita wajib untuk ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah ittiba. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk iman. Dan tidak dikatakan beriman orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika seseorang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mempengaruhi keimanannya. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati. Yang penting percaya dengan Rasulullah, yang penting percaya dengan adanya Allah, nggak cukup. Tapi harus diwujudkan dengan perbuatan, dengan pengamalan. Dan itu adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan agama Islam yang sempurna ini? Ya, dan amalan-amalan berupa ibadah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah. Demikian pula muamalah
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang, mencari rezeki, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak kepada istri, kepada yang lebih muda, kepada tamu, kepada tetangga, semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib bagi kita untuk mengikutinya. Ya, jadi amalan-amalan kita ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempengaruhi keimanan kita. Sehingga tidak dikatakan beriman orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti bagaimana cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan dengan dasar surat An-Nisa ayat ke-65. Suratnya pernah kita bacakan. Apa bunyinya? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, ini ada dalam pembahasan dalil-dalil wajibnya kita ittiba. Di halaman berapa? 247 ya. Ya, jadi surat An-Nisa ayat ke-65 yang disinggung oleh muallif pada hikmah yang kedua ini telah disebutkan sebelumnya di halaman 247. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minun, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, sebenar-benarnya. Jadi Allah mengatakan di sini la yu'minun, tidak beriman, hingga menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam apa yang kita perselisihkan. Misalnya kita berselisih tentang perkara salat, tentang perkara puasa, tentang perkara muamalah, tentang perkara adab dan akhlak, kita berselisih. Ya, maka kita tidak beriman kalau tidak mau kembali kepada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lebih mendahulukan akal kita. Menurut saya dalam masalah ini yang lebih baik adalah seperti ini dan seperti itu. Padahal ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengikuti Rasulullah termasuk di antara perkara yang dapat mempengaruhi keimanan kita. Nah, kemudian yang ketiga, di antara hikmah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Setiap muslim wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Dan ini ada kaitannya dengan yang kedua. Ya, dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan kita cinta kepada beliau. Atau sebaliknya, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara cinta dan ittiba, antara mahabbah dan ittiba, ya, ini memiliki ikatan yang erat, saling melazimkan. Orang yang cinta, maka dia akan mengikuti yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang, maka ini sudah menunjukkan dia cinta kepadanya. Ya, dan ini tidak bisa dipisahkan. Senantiasa saling melazimkan. Nah, Nabi SAW bersabda,
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang artinya tidak beriman seorang di antara kalian hingga aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang berbicara. Hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tua, anak, bahkan seluruh manusia. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak dan orang tua karena pada hakikatnya merekalah secara umum yang paling dicintai oleh seseorang, yang paling dicintai oleh seseorang, dan kecintaan ini gak akan pernah putus. Beda dengan suami istri, ya, ketika mereka masih dalam status pernikahan, ikatan pernikahan, mungkin mereka saling mencintai. Namun ketika terjadi apa yang terjadi, mungkin berupa perceraian, ya, maka kedua orang ini bisa jadi tidak saling mencintai lagi. Statusnya sudah pisah, bukan suami istri lagi, tapi anak dan orang tua. Sampai kapanpun akan tetap menjadi anak dan orang tua. Makanya Nabi sebutkan di sini yang paling dicintai oleh manusia adalah anak dan orang tuanya. Sampai pun demikian tidak dikatakan beriman kalau orang-orang yang dicintainya tersebut lebih ia cintai dibandingkan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun seluruh manusia. Ya, maka sekali lagi ini menunjukkan tidak adanya keimanan bagi orang yang tidak mencintai Rasulullah dibandingkan dengan orang lain. Demikian pula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, ia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dan ini yang langsung pada pembahasan kita, yang langsung terkait pada pembahasan kita. Ya, seseorang akan merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu ketika ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Artinya, faktor pendorong kita mencintai seseorang itu lillah, karena Allah. Dan cinta karena Allah terkait dengan urusan agama. Ya, mencintai seseorang karena kesolehannya, mencintai seseorang karena ilmunya, mencintai seseorang karena ahli ibadah, mencintai seseorang karena kejujurannya, mencintai seseorang karena amanahnya, yang semuanya terkait dengan Islam, terkait dengan agama Islam, terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa mencintai seseorang dan itu karena Allah, karena agama Allah, maka kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mencintai orang lain karena faktor dunia semata, maka tidak ada keistimewaannya di sisi Allah. Tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Cinta orang karena kekayaannya, cinta orang karena popularitasnya, ya, maka ini tidak akan membawa manfaat pada kita dan justru akan menyengsarakan kita. Dan yang ketiga,
di antara hal yang dapat menjadikan seseorang merasakan manisnya iman, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yaitu tatkala ia membenci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, setelah Allah memberikan hidayah padanya untuk hijrah, sebagaimana ia tidak mau, ia benci untuk dilempar ke dalam api. Apa artinya? Perumpamaan yang sangat luar biasa. Ketika kita akan didorong, misalnya ke dalam lubang yang di situ api menyala, apa yang kita rasakan? Gak suka pertama. Dan yang kedua, kita akan berusaha melawan dan menahan semampu kita. Ya, didorong kita akan melawan sampai titik darah penghabisan. Karena bayangkan dilempar ke dalam api, yang akan dapat menyengsarakan kita, bahkan akan dapat membunuh kita. Maka ketika kita melawan keinginan kita untuk kembali kepada kekufuran seperti itu, di saat itulah kita rasakan manisnya iman. Ditahan sekuat tenaga, saya tidak boleh kembali kepada masa-masa kelam. Saya nggak ingin kembali kepada kekufuran. Saya tidak mau kembali kepada masa-masa yang gelap setelah Allah selamatkan kita darinya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang dapat membawa kita untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada masa-masa yang kelam, lalu kita berusaha untuk menangkalnya, kita berusaha untuk memutusnya, maka disinilah tandanya kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Dan ini butuh perjuangan, berjuang untuk tetap istiqomah. Nah, maka dari dalil ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya cinta Rasulullah melebihi cinta kita kepada selainnya merupakan di antara tanda keimanan. Merupakan di antara tanda keimanan. Bahkan kita akan merasakan manisnya keimanan. Tayyib. Kemudian maka Rasulullah SAW wajib dicintai melebihi cinta kepada makhluk yang lain. Dan konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW adalah ittiba. Ini yang tadi kita singgung. Cinta Rasulullah dan ittiba ini adalah saling memiliki keterkaitan. Gak bisa dipisahkan. Kalau satu saja dipisahkan, maka pasti satunya tidak akan terpenuhi. Artinya tidak akan mungkin cinta kepada Rasulullah itu benar-benar jujur, cinta kepada Rasul itu benar-benar tulus, melainkan dia harus ittiba kepada Rasulullah. Dia harus mengikuti kepada Rasulullah SAW. Yang menunjukkan seandainya orang mengaku cinta Rasul tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, maka cintanya itu cinta yang palsu, cinta yang pura-pura. Sebagaimana orang-orang munafik yang mereka mengikuti Rasulullah dalam beramal, sholat ya sholat, puasa ya puasa, tapi dia nggak cinta dengan Rasulullah, maka pasti pincang, pasti pincang. Jadi cinta dan ittiba ini harus ada. Nggak ada atau tidak diperbolehkan hanya cinta saja tapi nggak mau mengikuti. Dan menunjukkan cintanya palsu. Hanya mau mengikuti Rasulullah secara zahir tapi hatinya nggak cinta. Maka ini tanda orang munafik. Maka cinta kepada Rasulullah dan ittiba ini harus saling ada, harus saling terkait. Dan apabila tidak mencintai Rasulullah SAW maka tidak dikatakan beriman. Yang keempat, ittiba kepada Rasulullah SAW merupakan syarat diterimanya amal. Karena syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, merupakan syarat diterimanya amal, amal saleh, ibadah.
Dan dalam hal ini kita sering mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka ini merupakan dalil yang tegas, amal soleh tidak akan diterima kecuali diantaranya dengan apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, di antara hikmah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapat kecintaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab mendapat kecintaan Allah dan Rasul. Dan di sini beliau tidak membawakan dalil. Ya, karena mungkin untuk meringkas saja. Adapun dalilnya, wallahu a'lam bishawab, kita bisa lihat di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-31. Dan ini insyaallah juga pernah kita bahas. Surat Ali Imran ayat ke-31. Halaman berapa? (242). Naam. Dalil yang pertama ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi mungkin bisa ditambahi tulisan ya. Enggak apa-apa ya. Kitabnya ditulis. Enggak apa-apa. Nanti insyaallah meskipun bukan kita yang memiliki ya, pasti akan bermanfaat bagi yang memiliki. Ya, insyaallah enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau kita memiliki di akhir kajian kita. Kayaknya gitu ya. Ya. Insyaallah gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah bermanfaat. Enggak apa-apa ditulis. Yaitu yang kelima, ittiba kepada Rasulullah SAW merupakan sebab mendapat kecintaan Allah dan Rasulnya. Tambahi di situ, lihat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang artinya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, ini ya. Jadi sebab kita mendapat kecintaan Allah dan Rasulnya kalau kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Demikian pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini hikmah yang kelima, mengikuti Rasulullah merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dan ini sering kita ulang-ulang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta itu butuh pembuktian. Sebagaimana cinta kepada Rasulullah adalah dengan kita ittiba kepada beliau. Ya, demikian pula cinta kepada Allah juga harus dibuktikan dengan kita ittiba kepada beliau. Dan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, cinta kepada Allah tapi enggak cinta Rasulullah, nah, ini juga apa? Cintanya palsu. Cinta kepada Rasulullah tapi enggak cinta kepada Allah, mustahil. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya ini apa? Satu kesatuan. Ya, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah apa namanya? Berkonsekuensi kita mengikuti beliau, ittiba kepada beliau. Maka balasannya Allah dan Rasulnya pun akan mencintai kita. Taib. Kemudian beliau menambahkan keterangan di sini,
Jika kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka wajib bagi kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga bagi para dai. Ya, bagi para juru dakwah. Jika mereka ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka mereka harus memulai dakwahnya dengan at-tauhid. Karena inilah yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau mau mendapatkan cinta Allah dan Rasul-Nya, ketika kita berdakwah, maka kita pun harus meniru bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dengan apa beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dan kalau kita lihat sejarah, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan at-tauhid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengawali dakwahnya dengan masalah fikih, politik atau masalah yang lainnya. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun masalah fikih, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengawali dakwahnya dengan fikih? Karena yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang yang belum beriman. Dan kebanyakan syariat Allah Subhanahu wa taala di awal masa dakwahnya Rasulullah, ya, itu tidak banyak tentang masalah-masalah yang sifatnya muamalah, masalah-masalah yang sifatnya amal. Rata-rata penekanan dakwah Allah atau wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya ketika Nabi berdakwah di Mekah adalah tentang menyampaikan hujjah kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang Rasulullah, kebenaran tentang Al-Quran, kebenaran tentang hari akhir. Ini dakwah Rasulullah SAW. Dan inilah intisari dari at-tauhid, mengajak umat untuk la ilaha illallah. Maka sangat jarang atau minim Nabi membahas masalah fikih. Barulah ketika Nabi SAW hijrah kemana? Ke Madinah. Di situ Nabi SAW tinggal bersama komunitas kaum muslimin. Barulah banyak hadis-hadis ataupun ayat-ayat tentang hukum-hukum agama, muamalah, fikih dan lain sebagainya. Ya, jadi Nabi tidak memulai dakwah dengan masalah fikih karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah yang beliau dakwahi adalah siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah ini. Nah, adapun kita mayoritas yang kita dakwahi adalah mereka-mereka yang sudah beragama Islam, yang mereka mengikrarkan diri mereka adalah kaum muslimin. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kalau kita mau membenahi umat, kita harus mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Dimulai dengan tauhid. Namun barangkali bisa jadi kita bisa memasukkan unsur-unsur tauhid dimulai dari kajian semacam ini, fikih, akhlak, hadis. Ya. Jadi ini sebagai metode saja. Terlebih kenapa? Karena mereka semua orang-orang Islam. Jadi mereka di samping butuh bimbingan tentang tauhid, maka terkadang sehari-hari mereka juga butuh bimbingan tentang sholat, tentang masalah ibadah, tentang masalah muamalah, tentang masalah hukum-hukum Islam. Jadi di sini wallahu a'lam bishawab, bukan berarti ya beliau hafizallahu taala melarang kita berdakwah tentang masalah fikih. Hanya saja memang kalau kita perhatikan intisari atau fokus utama kita ketika kita ingin membenahi umat lewat tauhid. Tidak bisa tidak. Adapun caranya, nah ini mungkin bisa kajian tematik dulu, mungkin bisa kajian fikih dulu sambil disusupi pembahasan tentang tauhid. Intinya jangan sampai seorang dai tidak mau membahas tauhid. Ya, intinya seperti itu. Ada masalah politik. Nah, kalau seperti ini jelas. Karena politik itu intinya apa sih? Politik itu intinya apa? Politik yang kita pahami saat ini. Apa? Kekuasaan. Bener nggak? Intinya politik itu apa?
ingin meraih kekuasaan. Benar enggak? Loh, tapi kan nanti kekuasaan itu untuk ini, untuk ini, untuk itu. Oke. Ya, tapi intinya kan ingin meraih kekuasaan. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, beliau sudah ditawari kekuasaan. Kalau engkau ingin harta, kita berikan harta. Kalau engkau ingin tahta, kekuasaan, kita berikan kekuasaan. Jadi Nabi SAW, seandainya beliau memulai dakwahnya dengan politik, nah ini kesempatan nih. Ya, nanti kalau sudah di atas, saya akan merubah. Ya, saya punya kekuasaan, punya power, nanti saya akan merubah. Tapi kenapa Nabi SAW tidak memilih jalan tersebut? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memulai dakwahnya dengan apa? Politik. Bukan kekuasaan yang diinginkan Rasulullah. Kekuasaan itu akan ikut seiring dengan umat yang benar. Ya, dan kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru penawaran orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena mereka frustasi tidak bisa menghentikan dakwah Rasulullah. Ya, dengan cara baik-baik nggak bisa. Bahkan ini termasuk di antara tawaran yang cukup menarik. Dan tentu saja tujuan mereka menawarkan ini agar Nabi tidak berdakwah tauhid. Ya, maka seandainya Nabi SAW menerima tawaran ini lalu beliau berdakwah tauhid, tentu ini apa? Tidak akan diterima oleh mereka. Dan Nabi termasuk orang yang ingkar janji. Ini kalau kita mau andai-andaian, tapi tidak ada andai-andaian. Nyatanya, faktanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tawaran kekuasaan. Yang intinya, Nabi tidak berdakwah dengan politik. Sekali lagi, politik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi dalam pembahasan di era sekarang, yaitu tadi tujuannya. Bagaimana agar kita meraih kekuasaan. Bagi kaum muslimin yang mereka memiliki niat yang baik, kita tidak meragukan. Jangan kita hina, jangan kita cela secara berlebihan. Kita sadar kaum muslimin dengan politik ini menginginkan kebaikan. Tapi yang kita perhatikan, yang kita peringatkan di sini caranya. Jadi jangan kita berlebihan, jangan kita mencela niat mereka karena kita nggak tahu niat orang. Tapi yang kita perhatikan, yang kita ingkari adalah caranya. Ya, jadi cukup kita mengatakan Nabi tidak mulai dakwanya dengan politik. Nabi tidak berusaha mencari kekuasaan. Nabi membenahi umat melalui tauhid. Maka ini yang harus dilakukan. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini pun yang harus kita praktekkan. Kalau kita mau membenahi umat, kita mulai dengan dakwah tauhid. Insya Allah kekuasaan itu akan datang seiring dengan tauhid yang benar pada umat ini. Dan Allah telah berjanji dengan janji yang jelas. Dan sering kita bacakan pula surat An-Nur ayat ke-55. Pernah Pak kita bacakan kalau nggak salah? Ada ingat halamannya? Kita ingatkan lagi. Ya, di antara keutamaan tauhid adalah Allah akan berikan kita kekuasaan. Halaman berapa? Surat An-Nur ayat yang ke-55 kalau nggak salah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Halaman 170. Ketorong ngaji. Masya Allah. 170. Nah ini, perhatikan. Poin nomor 7. Orang yang bertauhid akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Ya, ayat yang dijadikan dalil yang kedua, An-Nur ayat ke-55.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas bumi ini. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Dan Allah juga akan menjadikan sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah pertama kali diturunkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ternyata juga diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan ternyata juga terbukti. Ya, sehingga paling tidak 2 kali pernah terjadi kebenaran ayat Al-Qur'an ini. Ketika sebelum masanya Rasulullah, Allah telah berjanji dan Allah telah menepati, dan juga ketika masanya Rasulullah SAW. Dan saat ini kita saksikan bagaimana Nabi SAW memulai dakwahnya dengan tauhid dan diikuti oleh para sahabatnya, akhirnya mereka berkuasa di atas permukaan bumi ini. Demikian pula, dan kami akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhai. Dan Allah juga akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dengan catatan ya'budunani, mereka harus tetap beribadah kepadaku, kepada Allah, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak berbuat syirik terhadapku dengan sesuatu apapun juga. Jadi ma'asyiral muslimin, janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin berpuasa, mari kita ikuti cara yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan yang telah dibuktikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hanya saja kebanyakan kita kurang bersabar. Kebanyakan kita ingin praktis. Kebanyakan kita terlalu bersemangat. Atau mungkin kalau kita mau sedikit sedikit menebak-nebak, bisa jadi karena khawatir kalau berdakwah tauhid akan ditinggal oleh para pengikutnya. Kan begini politik. Berusaha mencari sebanyak-banyaknya dukungan. Ya kan? Yang penting banyak. Yang penting mau sama kita. Urusan si fulan ini masih sering ke kuburan, nah itu nantilah, jangan kita bahas dulu. Nanti dia nggak milih saya. Urusan dia ternyata suka jimat, nah ini nanti sajalah. Pasti ini terjadi kalau tidak dimulai dengan tauhid. Sekali lagi, Nabi SAW jauh dari unsur politik. Beliau membenahi umat dengan dakwah at-tauhid. Setelah itu Allah akan berikan janjinya. Dan ini pula yang akan terjadi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersabar perlahan-lahan. Janji Allah itu dekat. Cuman kita saja yang kurang bersabar. Lebih memilih jalan yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Nah, yang keenam, di antara hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab dihapusnya dosa-dosa kita.
Dan ini juga tidak disebutkan dalilnya ya, tapi dalilnya persis seperti yang kelima. Surat apa tadi? Ali Imran ayat ke-31. Karena di akhir ayat wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ittiba kepada Rasulullah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Yang keempat, yang ketujuh, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan hidayah petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, dalam surat An-Nur ayat ke-54. Ini potongan ayat ya. Lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca lihat kepada mushaf. Namun di salah satu firman Allah di ayat yang ke-54 ini, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kamu taat kepadanya, kepada Rasulullah, tahtadu, niscaya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beliau mengatakan di sini, dan kita ini sangat membutuhkan hidayah meskipun Allah sudah memberikan kita nikmat dan hidayah. Hidayah Islam telah kita dapatkan. Ya, tapi bukan berarti berhenti di situ. Setelah kita masuk Islam selesai, pasti masuk surga? Belum tentu. Pasti kita beramal saleh, pasti kita jauh dari dosa? Belum tentu. Kita akan mendapatkan ujian-ujian keimanan. Lalu apa yang kita butuhkan untuk menghadapi ujian keimanan tersebut? Hidayah. Hidayah agar dijauhkan dari dosa. Kalaupun kita jatuh pada dosa, hidayah untuk istighfar dan taubat. Kalau kita nggak tahu tentang suatu urusan agama, hidayah untuk mencari tahu. Kalau kita malas beribadah, hidayah untuk semangat ibadah. Ya. Kalau kita malas menghadiri kajian, hidayah untuk menuntut ilmu. Butuh hidayah kita. Sampai pun kita melangkahkan kaki kita ke masjid, butuh hidayah. Ya, betapa banyak orang yang lebih kuat, lebih sehat dibandingkan dengan kita, tapi malas datang ke masjid, malas menghadiri sholat 5 waktu. Padahal mereka Islam. Mereka sudah dapat hidayah Islam, tapi mereka belum mendapatkan hidayah yang lainnya. Maka kita butuh hidayah terus. Gimana caranya? Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Taati beliau. Ini sebab kita mendapatkan hidayah. Ya, jadi meskipun Allah sudah memberikan kita nikmat dan hidayah Islam, namun kita masih terus membutuhkan hidayah. Sehingga ayat yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam adalah permohonan untuk mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Kita sangat membutuhkan hidayah karena betapa banyak orang yang sesat setelah mereka mendapatkan hidayah. Ya, banyak sekali orang-orang yang tersesat karena tidak mendapatkan hidayah. Dan di antara jalan untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta ditunjukkan ke jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan yang lurus yang kita minta adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Yang pertama kali disebut adalah jalannya para nabi dan rasul. Yang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikuti jalannya mereka, maka pasti kita akan mendapatkan hidayah. Jadi intinya, ittiba kepada Rasulullah termasuk sebab kita mendapatkan hidayah. Yang ke-8, di antara hikmah ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu menjadi sebab bagi kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-132. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah ini satu kesatuan, tidak akan mungkin bertentangan. Dan kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan rahmat. Dan kita butuh rahmat Allah, sama seperti kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya, hikmah ittiba kepada Rasulullah sallallahu akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Mana dalilnya? Keselamatan dunia dan akhirat. Nah, nomor yang ke-8 insyaallah masuk di dalam dalil pada hikmah yang ke-9 ini. Ya, nomor 8 dari dalil-dalil wajibnya ittiba, halaman 170. Halaman 170. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berikan baginya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ya, akan diberi oleh Allah hayatan thayyibah, keselamatan dunia. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, dari yang mereka kerjakan. Keselamatan di akhirat. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Dan amal soleh ini sering kita ulang-ulang, tidak akan terwujud kecuali terpenuhinya berapa syarat? 2 syarat, ikhlas dan ittiba. Sehingga orang yang beramal soleh otomatis dia ittiba kepada Rasulullah. Kalau enggak beramal, kalau tidak ittiba maka mustahil, maka bukan amal soleh, tidak dianggap amal soleh. Ya, jadi bisa dipahami sisi pendalilannya. Orang yang beramal soleh maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, dan orang tidak akan bisa beramal soleh tanpa ittiba kepada Rasulullah. Dengan demikian, ittiba kepada Rasulullah di antara sebab Allah berikan keselamatan dunia akhirat, kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Yang ke-10, ittiba kepada Rasulullah SAW akan membuat hati kita hidup. Karena hati itu ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian untuk apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Yang dimaksud menghidupkan di sini bukan menghidupkan dari kematian, karena Allah sudah menghidupkan kita. Allah sudah memberikan kehidupan kita. Ya, jadi bukan berarti orang yang mati kemudian dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya lalu Allah hidupkan. Mustahil. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengarkan perintah, tidak bisa mendengarkan ayat, tidak bisa mendengarkan seruan. Maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman akan mendapatkan kehidupan hatinya ketika mau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yaitu dengan apa? Ittiba kepada beliau. Mau kalau mengikuti Nabi SAW. Mau diperintah, mau dilarang, inilah hakikat dari ittiba. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan menjadikan hati kita hidup, dan sebaliknya jika kita tidak taat maka hati kita akan mati. Oleh karena itu hidup matinya hati kita adalah dengan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bandingkan orang yang ittiba dan orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah hati mereka sakit dan gelap. Ucapan, wajah dan muka mereka dalam keadaan gelap. Mereka akan masuk ke dalam kubur dalam keadaan gelap. Mereka akan meniti sirat dalam kegelapan. Apa sirat? Jembatan yang akan menghubungkan ke surga, yang di bawahnya ada neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang berbuat bid'ah akan terus berada dalam kegelapan dan kegelapan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dijuluki sebagai cahaya, lampu penerang yang menerangi dan menunjuki kita dari kegelapan menuju cahaya. Wajah mendapat pengaruh dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kemaksiatan yang terbesar adalah berupa kesyirikan, kemudian kebid'ahan dan kemungkaran. Dengan sebab perbuatan tersebut maka Allah jadikan wajahnya gelap, demikian juga pada hari kiamat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu maka akan ada wajah yang putih berseri dan akan ada wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam muram dikatakan kepada mereka, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian tersebut. Ya, nah menurut penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka wajah yang bersih tersebut adalah wajahnya Ahlus Sunnah yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wajahnya Ahlul Bid'ah adalah yang gelap, hitam, muram. Ini tafsir dari Abdullah bin Abbas menukil atau yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan yang baik atau hidupnya hati kita ini terkait dengan irtibanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi 12, 11, 12, 13, 14 dan ini tidak disebutkan dalilnya. Ya mungkin akan jadi PR bagi kita untuk mendatangkan dalilnya. Yang ke-11, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Yang ke-12, ittiba kepada Rasulullah SAW akan membawa pertolongan dan kemenangan. Ya. Yang ke-13, ittiba kepada Rasulullah SAW akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi sudah kita sebutkan selaras dengan
Poin yang ke-9. Ya. Yang ke-14 yang terakhir, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, akan masukkan seorang hamba ke dalam surga. Dan insyaallah mungkin akan kita lengkapi dengan dalil jika saya enggak lupa pada pertemuan berikutnya 11, 12 dan 13. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara hikmah-hikmah kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa diberikan hidayah untuk mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, lebih mencintai beliau dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi ketika ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini menggambarkan tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Keadaan mereka ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah mencintai mereka dan Rasulullah di saat itu juga mencintai mereka. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah di akhirat nanti. Ya, karena kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai. Bukankah Nabi SAW bersabda, ya, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku, kapan? Di mana? Di hari kiamat. Ya, di hari kiamat adalah siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Dan kalian di sini umum, kalian umat Islam. Jadi kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah ketika kita bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Semakin kita berakhlak mulia, semakin Rasulullah cinta kita dan semakin kita bisa dekat dengan beliau, bersanding dengan beliau di akhirat di surganya nanti. Ya. Jadi wallahu alam, ada dua kemungkinan ini. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kekafiran ini sifatnya luas. Ya. Kalau kita bahas masalah kekafiran, ini sifatnya luas. Karena secara asal al-kufru itu bermakna al-ingkar. Kufur nikmat, mengingkari nikmat. Ya. Dan banyak kita jumpai hadis-hadis yang menjelaskan orang yang melakukan ini maka dia kafir. Tetapi tidak semata-mata kafir yang disebutkan di situ kafir yang mengeluarkan dari Islam. Ya, di antaranya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 tingkatan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
Di antara tingkatan yang paling tinggi adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Dan didapatkan dari tafsir sahabat Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, yang dimaksud kafir adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka demikian pula, katakanlah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ahli bid'ah, maka bukan berarti ahli bid'ah itu keluar dari Islam. Mereka melakukan kekufuran sahih, tetapi kekufuran ini tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, dan mereka benar dikatakan orangnya kufur. Karena apa? Mereka mengkufuri Rasulullah SAW. Mereka mengingkari wajibnya ittiba kepada Rasulullah, sehingga mereka mencari jalan sendiri. Jadi secara bahasa orang ahli bid'ah dikatakan kufur dari segi bahasa sahih. Ya, tapi sekali lagi bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada sendiri pembahasannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang sampaikan? Ya. Betul. Tergantung. Kalau kebid'ahannya sampai mengantarkan kepada kesyirikan, kekafiran, maka kekal di neraka bisa. Ya, karena bid'ah ini segala hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dalam masalah ibadah, dan hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW terkadang bisa sampai pada derajat kekafiran dan kesyirikan. Jadi tidak selamanya mereka kekal di dalam neraka, benar. Karena kalau mereka masih punya iman, hanya saja dalam sebagian amalan mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, maka tentu mereka masih muslim. Mereka masih apa? Dianggap beriman, meskipun imannya apa? Berkurang. Tapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi mereka masih saudara kita dengan segala kekurangan yang ada. Disinilah kita ingin memotivasi mereka, ayo tingkatkan keimanan kalian dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang mengamalkan bid'ah dan sampai kepada derajat kesyirikan dan kekufuran, maka mereka inilah yang akan terancam kekal di dalam neraka. Ya. Jadi kita harus apa? Lihat bid'ahnya bid'ah apa dulu. Kalau bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang mengandung unsur kekufuran, ya maka akan terancam kekal di neraka. Tapi kalau bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekufuran, maka tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanan, maka dia masih sebagai seorang muslim dan nanti dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Ya. Ya, berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, itu di samping syirik juga bid'ah. Nabi tidak mencontohkan, ya kan? Nabi tidak mencontohkan berdakwah itu kepada selain Allah. Berarti ketika ada seorang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat bid'ah plus berbuat syirik. Ya, jadi seperti itu contohnya. Taib, cukup ya. Baiklah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.